Oke, kemarin sudah kita janjikan saya mau membahas tentang apa sih yang dimaksud Al-Quran dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena begini, yang kita ketahui dari Al-Quran adalah kalam Allah. Betul ya? Yang kita ketahui dari Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kita tahu kalam Allah itu harus qadim. Artinya qadim terdahulu. Artinya terdahulu tidak pernah diciptakan. Nah, biasanya orang awam itu bingung. Bukankah Quran ini baru muncul, baru dicetak, baru ada tulisannya, huruf-hurufnya juga baru ditemukan dan seterusnya. Kalau begitu kan Al-Quran yang kita kenal dengan mushaf atau teks itu kan baru. Baru itu dalam pengertian akidah artinya dia diciptakan. Kita lihat misalnya Al-Quran yang ada di masjid atau di musola misalnya, diciptakan enggak dong? Tentu diciptakan. Al-Quran itu diciptakan. Nah, terus katanya Al-Quran itu kalamnya Allah. Sedangkan kalamnya Allah harus qadim. Nah, terus gimana nih yang dimaksud oleh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini saya bawa satu kitab lagi yang berjudul Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Tapi saya mau baca teks matannya atau teks aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud Al-Quran itu walaisal muradu bi kalamihi ta'ala al-wajibillahu ta'ala al-fadhus syarifatal munazzalata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dijelaskan yang dimaksud kalam Allah itu bukan lafaz yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan kalam Allah itu bukan itu. Nah, lafaz-lafaznya itu bukan itu sebenarnya. Terus gimana? Kenapa kok bukan dikatakan kalam Allah? Li'anna hadhihi haditsatun. Karena Al-Qur'an yang kita kenal dengan teks, tulisan, kertas, cover, desain, itu semua haditsah baru. Kalau baru diciptakan enggak? Diciptakan. Namanya baru pasti diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti jelas itu bukan kalam Allah yang qadim, bukan kalam dalam artian sifatnya Allah. Sementara wasifatul qaimatu bidzatihi ta'ala qadimatun. Sifat Allah yang ada pada zatnya itu qadim. Dalam artian dia tidak diciptakan. Langsung kesimpulannya saja, fahasiluhu. Kesimpulannya annal alfadhu hadhihi tadullu ala ma'nan. Al-Qur'an yang mushaf yang berupa kitab yang kita temukan biasanya itu, lafaz-lafaz itu, lafaz tersebut menunjukkan terhadap makna. Makna yang dimaksud adalah makna firman-Nya Allah. Jadi sekalipun teks, kalimat, huruf, suara dan kertas-kertas itu semuanya makhluk, tapi lafaz-lafaz yang mulia, Al-Qur'an yang tertulis itu menunjukkan makna. Kita sederhanakan gini. Pada prinsipnya Allah kan punya sifat kalam. Sifat kalam bagi Allah itu wajib. Apa artinya kalam? Artinya kalam adalah firman. Allah berfirman. Oke. Allah punya sifat kalam. Kalam ini wajib dan qadim. Qadim itu artinya tidak diciptakan. Kalam Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa cahaya misalnya, tidak berupa getaran-getaran gelombang suara atau apapun yang bersifat makhluk. Kalam Allah itu qadim, tidak diciptakan, tidak tersusun dari huruf-huruf. Dipahami di situ? Itu kalam Allah seperti itu sebenarnya. Terus kalau ada yang tanya, lantas gimana kalam yang kita sebut sebagai Al-Qur'an ini? Katakan ini Al-Qur'an ya. Katakan ini Al-Qur'an. Terus gimana nih Qur'an ini yang dimaksud? Padahal kita tahu Qur'an itu terdiri dari huruf ya kan? Terdiri dari huruf, tertulis di dalam kertas. Ada covernya, ada desainnya. Huruf itu diciptakan enggak? Diciptakan, di print itu kan. Kertas juga diciptakan, cover juga diciptakan, didesain dan seterusnya. Maka sebenarnya mushaf, lembaran-lembaran Al-Qur'an ini makhluk. Awas jangan salah paham. Lembaran-lembaran ini, nah ini karena dia bermula diciptakan, maka disebut makhluk.
Sementara kalam Allah yang ada pada zatnya itu tidak diciptakan, qadim. Nah terus apakah ini berarti bukan kalamnya Allah Al-Quran ini? Al-Quran ini juga kalamnya Allah. Kenapa? Karena tulisan itu mengandung makna. Makna inilah yang sama nilainya dengan yang ada di kalam zatnya atau sifatnya Allah tadi itu. Dipahami ya? Lafadznya memang makhluk, tetapi makna yang terkandung di dalam lafadz tersebut nilainya sama dengan kalamnya Allah yang ada pada zatnya. Dipahami ya? Nah, oleh karena itu, sekalipun sebenarnya ini adalah mushaf, katakanlah ini Al-Quran ya, dan ini makhluk, benda ini ya, bendanya itu loh, bukan Qurannya. Karena benda ini disebut mushaf, benda seperti ini. Misalnya katakanlah ini sudah Al-Quran ya, ini lembaran-lembaran. Sementara kalau kita nyebut Quran itu sebenarnya adalah kalamnya Allah. Kalau kita sebut Quran itu berarti kalamnya Allah. Kalau kita sebut lembaran-lembaran mushaf seperti ini, nah ini makhluk. Dipahami ya? Untuk contoh. Untuk contoh. Asik Pak. Nah, terdiri dari lembaran-lembaran, misalnya seperti ini. Ada hurufnya, terdiri dari huruf-huruf, kalimat-kalimat dan seterusnya. Seperti ini makhluk, karena ini diciptakan. Nah, yang kita sebut sebagai Al-Quran sebenarnya adalah makna yang terkandung di dalam lafadz-lafadz ini, yang kita sebut sebagai Al-Quran itu. Sementara tulisan ini makhluk, yang disebut kalamnya Allah itu Qur'annya. Qur'annya itu adalah maknanya yang dimaksud. Yang mana maknanya tadi itu sama dengan apa yang ada di dalam sifatnya Allah. Yang dimaksud maknanya itu bukan terjemahan ini ya. Terjemahan ini bukan juga kalamnya Allah, bukan firmannya Allah. Itu terjemahan, hanya tafsir kita tentang kalamnya Allah.